Nah, di sini saya akan menceritakan sinopsis dari sebuah novel dengan judul Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini menceritakan kisah cinta seorang pemuda dari Melayu dengan gadis dari Eropa. Hanafi merupakan pemuda pribumi dari Solok, Melayu. Ibu Hanafi adalah seorang janda. Ayahnya meninggal saat Hanafi masih kecil. Nah, pada saat bersekolah di HBS, ia dititipkan pada keluarga Belanda, sehingga tingkah dan lakunya seperti orang Barat. Ia bekerja di kantor BB sebagai asisten residen di Solok. Meskipun Hanafi adalah orang asli pribumi, tetapi tingkah dan lakunya seperti orang kebarat-baratan, karena kehidupannya dahulu bercampur baur dengan orang Barat, sehingga mungkin tertular. Nah, pada saat bersekolah di HBS, Hanafi dekat dengan seorang gadis dari Eropa yang bernama Kori. Kedekatan mereka itu seperti adik kakak. Kemana-mana mereka selalu berdua, selalu bersama. Jalan berdua, makan berdua, duduk berdua. Pokoknya kebanyakan kegiatan mereka lakukan bersama. Nah, karena kedekatan itulah, maka muncul rasa sayang yang lebih dari Hanafi terhadap Kori. Namun dalam pertemanan itu, si Kori masih menganggap pertemanannya biasa saja, tidak ada yang spesial ataupun istimewa. Kemudian hingga pada suatu saat, Hanafi memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Kori. Tetapi pada saat dinyatakan perasaan, si Kori tidak langsung menjawab. Dia langsung berpamitan pulang dengan alasan yang tidak jelas. Keesokan harinya, Kori meninggalkan Solok menuju Betawi. Dia meninggalkan sepucuk surat yang berisi penolakan halus dari pernyataan si Hanafi kepada Kori. Karena menurut Kori, ia tidak mungkin menikah dengan orang asli Melayu, orang bangsa Melayu, karena adanya perbedaan budaya antara bangsa Melayu dengan bangsa Eropa. Lagi pula, ia juga ditentang oleh ayahnya jika menikah dengan orang Melayu. Nah, mengetahui kenyataan tersebut, hati Hanafi merasa terpukul. Dia sangat sedih sekali karena pupus harapannya bisa bersama dengan Kori. Saat itu, dia mulai mengurung diri di kamar. Dia tidak keluar dari kamar dan acuh terhadap lingkungan sekitar. Bahkan dia juga tidak melakukan aktivitas seperti manusia biasanya. Misalkan makan, minum, itu tidak dia lakukan. Sehingga badannya sangat kurus, kering, seperti orang yang sedang terkena penyakit. Nah, dalam masa berkabung itu, Ibu Hanafi menenangkan Hanafi dan menasihati agar Hanafi mulai melupakan Kori dan menikah dengan Rabi'ah. Rabi'ah adalah anak dari Sultan Batu'ah. Nah, Sultan Batu'ah itu adalah orang yang membiayai Hanafi saat bersekolah dahulu. Awalnya Hanafi marah karena ia itu hanya cinta kepada Kori saja. Dia tidak mau ada yang menggantikan Kori dalam hidupnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Ibu Kori membujuk Hanafi dan dia menjelaskan jika perjodohan itu adalah perjodohan hutang budi dari Ibu Hanafi kepada Sultan Batu'ah karena telah membiayai sekolah Hanafi. Lagi pula, Rabi'ah adalah anak gadis Minang yang memiliki budi pekerti luhur yang sangat baik. Kemudian setelah dibujuk-bujuki oleh ibunya, akhirnya Hanafi menerima perjodohan tersebut dengan hati yang terpaksa. Nah, setelah itu mereka akhirnya menikah. Nah, karena pernikahan tersebut di atas keterpaksaan tanpa adanya rasa cinta, akhirnya mereka dalam pernikahannya tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Hidup mereka tidak nyaman. Si Rabi'ah setiap hari dimaki-maki oleh Hanafi, dipukul, berkata keras seperti itu. Tetapi Rabi'ah menerima Hanafi dengan sabar. Nah, setelah 2 tahun menikah, akhirnya Hanafi dan Rabi'ah diberi keturunan yang diberi nama Syafi'i.
Namun keturunan tersebut tidak bisa membuat Hanafi bisa cinta kepada Rabi'ah. Dia masih saja berbuat kasar dan berkata kasar kepada Rabi'ah. Dia masih mencaci maki Rabi'ah. Nah, kemudian pada suatu saat Hanafi dilanda musibah. Dia kena gigitan anjing gila di pergelangan tangannya dan mengharuskan dia untuk berobat ke Betawi. Nah, mengetahui hal tersebut, Hanafi merasa senang karena kemungkinan dia bisa bertemu dengan Qori, pujaan yang dia idambakan pada saat bersekolah dahulu. Nah, benar ternyata. Sesampainya di Betawi, dia bertemu dengan Qori. Kemudian dia mulai membujuk lagi, menarik hatinya si Qori lagi, berusaha keras maksimal mungkin. Ia juga rela bekerja di sana, walaupun ia digaji kecil, tetapi dia senang karena dia sudah bertemu dengan Qori dan bersama Qori lagi. Dia juga rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi bangsa Eropa, asalkan Qori mau menerimanya kembali. Nah, karena rasa iba, akhirnya Qori menerima Hanafi dengan segala konsekuensi yang akan Qori terima. Kemudian akhirnya benar mereka menikah di rumah teman Belandanya. Nah, mulai setelah pernikahan tersebut, si Qori mulai dijauhi oleh teman-temannya. Nah, setelah menikah, dengan seiring berjalannya waktu, bukannya kebahagiaan yang mereka dapatkan, tetapi kesengsaraan, karena si Hanafi menuduh Qori yang tidak-tidak. Hingga pada suatu saat si Qori tidak mau lagi bersama Hanafi dan dia memutuskan untuk meninggalkan Hanafi. Dia pergi ke Semarang. Setelah itu, karena keangkuhan dan kesombongannya, Hanafi tidak diterima dimanapun, entah itu di bangsa Melayu ataupun bangsa Eropa. Kemudian beberapa hari dia menemukan keberadaannya Qori. Kemudian dia menyusul ke Semarang. Sesampainya di Semarang, dia mengetahui kabar duka jika Qori masuk rumah sakit karena dia mengidap penyakit keras, yaitu kolera, hingga merenggut nyawanya. Nah, setelah itu dia pulang menemui ibunya di Solok. Kemudian beberapa hari dia jatuh sakit karena meminum 6 sublimat yang menyebabkan muntah darah dan akhirnya merenggut nyawanya. Sekian, terima kasih sinopsis yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.